ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Shooter, dan sekarang kita masuk ke episode 3 dan keempat. Langsung saja sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal episode ketiga ini, kita diperlihatkan Bob Lee setelah berhasil lolos dari penjara. Dia sedang mengunjungi sebuah minimarket. Saat berbelanja, Bob berupaya menyembunyikan wajahnya dengan topi yang dia beli. Namun pemilik toko meminta topi itu untuk dilakukan barcode terlebih dulu. Disinilah identitas Bob diketahui. Saat ke belakang, rupanya si ibu pemilik toko akan menelepon pihak kepolisian. Bob langsung menghampiri dan menggagalkannya. Tiba-tiba suaminya datang membawa senapan. Di sini, Bob berupaya menjelaskan bahwa dia tidak akan melukai mereka. Saat akan menembak, seketika Bob merebut senapan itu. Dia pun lalu pergi. Johnson terlihat akan menaiki mobilnya. Di satu sisi, Bob menelepon John sambil membidiknya. Bob meminta John mengungkap dalang dari semua ini, tapi John kembali mengelak. Dia beralasan bekerja untuk Homeland Security. Bob dengan mudah saat ini bisa menghabisi John, namun Bob masih memiliki hati tidak seperti John yang telah tega menjebaknya. Peringatan dari Bob jika sesuatu terjadi kepada anak dan istrinya, maka Bob tidak akan segan-segan untuk menghabisinya. Lalu Bob menembak cangkir kopainya. Di markas FBI, Johnson membeberkan identitas dan kemampuan Bob Lee Swagger yang dulu menjadi anak buahnya selama menjadi marinir. Bob dikenal punya kemampuan intelijen yang sangat baik, yang bisa menghilang dari sekitarnya untuk waktu yang lama. Terungkap di sini, Bob berhasil membunuh teroris dalam 3 tur Afghanistan hingga mendekati 400 orang. Tampil dengan 2 topeng di depan anggota FBI, si Johnson ini pandai menyembunyikan kejahatannya. Namun kepada orang-orang yang terlibat dengan kejahatannya, dia ungkap fakta yang sesungguhnya. Bob akan membunuhnya pagi ini karena dia tahu John menjebaknya. Dia bilang, kita semua akan menjadi sasaran pembunuhan Bob untuk membayar atas apa yang kita lakukan terhadapnya. Di sebuah hutan, Bob sedang mempersiapkan diri, yaitu mengungkap dalang kejahatan orang-orang yang telah menjebaknya. Jack Penn lalu bertanya mengapa Bob tidak datang ke media dan membocorkan semua ini. John lalu menjawab karena dirinya berhasil melakukan tugasnya. Bob saat ini tidak mempunyai bukti kejahatan mereka. Terlebih, Bob sangat menyayangi keluarganya, dan ini yang menjadi kelemahannya. Jika ini berlanjut, mereka akan menjadikan istri dan anak Bob sebagai umpan. Kemudian, terlihat Julie sedang mendatangi supermarket untuk berbelanja. Tak diduga, Bob meneleponnya. Tentu saja, anggota FBI selalu menyadap teleponnya termasuk mengintai dari belakang kemanapun Julie pergi. Di markas FBI, John mencoba mendeteksi lokasi Bob, dan karena jaringan yang terus berbeda-beda, mereka malah menduga Bob berada di Eropa Timur. Tiba-tiba, seseorang menabrak Julie dan menumpahkan minumannya. Julie pun pergi ke toilet untuk membersihkan bajunya. Saat masuk ke toilet, ternyata Bob berada di sana dan celepot. Dalam waktu yang sangat terbatas ini, Bob menyuruh Julie jangan pernah menyebut nama Isaac Johnson. Membocorkan mereka ke media pun tidak akan berarti untuk saat ini karena Bob belum memiliki bukti. Terlebih, nyawa Julie dan Mary menjadi ancaman. Bob akan mengusahakan mereka untuk bisa dibawa ke luar negeri. Sementara dirinya akan fokus mencari penembak sebenarnya. Julie lalu mengatakan wanita FBI yang bernama Nadine Memphis yang terlihat berbeda. Bob kemudian menyuruh Julie agar mengatakan kepada Memphis untuk menyelidiki Timon, seorang polisi yang berbohong telah menembaknya. Terakhir, Bob meminta Mary anaknya jangan pernah melupakan kisahnya tentang Musa Kala. John akhirnya menyimpulkan Bob berada di dalam toko itu dan meminta anggota FBI untuk masuk ke toilet. Untungnya ketika FBI masuk, Bob sudah tidak berada di sana. Saat Bob akan pergi, seorang anggota polisi melihatnya. Dengan terpaksa, Bob pun memukul polisi itu, lalu membawa senjata dan HT polisi tersebut. Julie kemudian dibawa ke kantor FBI dan diinterogasi oleh Johnson. Namun tentu saja Julie tidak akan buka mulut. Saat menaiki lift, agen Memphis menghampirinya. Julie meminta Memphis menyelidiki Kyle Timmons yang dianggap sebagai pahlawan polisi. Kembali ke Bob yang mencoba menelepon seseorang bernama Casper. Orang yang dekat dengan Alexander, rupanya dia seorang perempuan. Bob meminta pertolongannya untuk membawa keluarganya ke luar negeri. Casper meminta biaya $100.000 untuk pekerjaan ini. Agen Memphis kemudian meminta persetujuan atasannya untuk menyelidiki Kyle Timmons. Kemudian terlihat Jack bertemu dengan Johnson. Terungkap di sini, pihak Rusia ketakutan dengan sebuah bukti yang masih mengambang. Dimitri yang diperlihatkan di episode pertama adalah kunci dari kejahatan mereka. Misum menyuruh mereka menyelidiki bukti ini.
Di sebuah bar, polisi Timon yang disebut pahlawan ini kedatangan agen Memphis yang sengaja tidak menyebutkan identitasnya dulu. Timmons awalnya mengira Memphis seorang gadis yang menyukai dia karena aksi heroiknya. Namun, pembicaraan Memphis menjadi tajam ketika dia mengungkapkan fakta bahwa si Timon ini dalam posisi tidak bertugas saat menembak Bob. Terlebih, catatan kepolisiannya yang terlihat buruk. Dia seorang polisi yang memiliki riwayat depresi dan pemabuk. Memphis meragukan kalau dia tidak menembak Bob. Tentu saja Timon tidak akan mengatakan fakta yang sesungguhnya. Kembali ke Bob yang sedang mendatangi rumah sakit khusus veteran Richard C. Arthur. Rupanya, Bob bertemu rekannya ketika menjadi marinir yang bernama Big Ron. Big Ron tampak terkejut dengan kedatangan Bob ke tempatnya, karena faktanya Bob adalah seorang buronan. Bob meminta bantuannya untuk memperoleh barang yang dia tulis di secari kertas. Namun Big Ron menolaknya dan menyuruhnya segera pergi. Saat keluar dari ruangan itu, rupanya seorang polisi melihatnya. Tiba-tiba, saat berjalan keluar, Big Ron mengejarnya dan memberikan barang yang Bob minta. Bahkan, Big Ron mengubah catatannya untuk mencocokkan nomor serinya. Di jalanan, polisi sedang melakukan razia. Untungnya, Bob berhasil lolos dari pemeriksaan. Di kantor FBI, agen Memphis mendapat telepon dari Bob. Dia meminta Memphis untuk menggali lebih dalam tentang Timmons yang mengaku menembaknya. Di sebuah rumah, rupanya Jack Payne dan anteknya terlihat sedang menyekap Timon karena dianggap berbahaya bisa membocorkan kejahatan mereka kepada FBI. Dan ini yang terjadi selanjutnya. I've got no choice now, Kyle. To anyone. A whole lot of confidence. Kembali ke agen Memphis yang pulang ke rumahnya. Saat menyalakan lampu, dia terkejut karena Bob berada di sana lagi duduk santuy. Ketika Memphis akan mengambil senjatanya, Bob memperingatkan dirinya bisa menembak 3 kali jauh lebih cepat. Could you just sit? Bob mengatakan dia menemukan mayat Timon, tentu saja bukan dia pelakunya. Lalu, Bob mengatakan dirinya dijebak oleh Isaac Johnson dengan dalih meminta pertolongannya sebagai teman untuk membuat analisa kemungkinan penembak jitu berada saat berusaha membunuh presiden. Padahal faktanya, dia menggunakan jejak kakinya untuk menjebak. Bob pun mengungkapkan tentang seorang jurnalis Rusia bernama Karlina Ordenko yang tewas setelah penerbitan sebuah artikel tentang kisah Red Hill. Dan fakta ini diketahui juga oleh Memphis. Konspirasi besar yang mungkin terjadi adalah Rusia menggunakan Amerika untuk membunuh Presiden Ukraina. Dalang dan bukti dari semua ini yang harus diungkap oleh mereka. Bob kemudian menjalankan misi pertamanya. Terlihat dia memburu seekor rusa, lalu dia memotong sedikit rambutnya. Bahkan dia seperti memasukkan bubuk mesiu ke dalam sebuah solobong dan dihubungkan ke sebuah tabung gas. Tak lupa sebuah benda yang dia ambil dari temannya Big Ron di rumah sakit veteran. Di markas FBI, Memphis mencoba meminta informasi kembali tentang sosok reporter Rusia bernama Dmitri kepada Johnson yang menangkapnya bersama anggota Homeland Security. Dengan penuh kecurigaan kepada Memphis, John mengaku tidak ada informasi lagi yang dia dapatkan dari Dmitri. Kali ini, Bob dengan sengaja memperlihatkan wajahnya ke seorang pemilik toko yang dekat dengan tempat persembunyiannya. Pemilik toko tersebut kemudian menghubungi FBI. John yang mendapat informasi itu meminta FBI menahan diri sebelum menangkapnya. Lokasi Bob yang berada di area perhutanan yang sangat luas pastinya akan membutuhkan waktu yang lama untuk membawanya dari sana. Terlebih, Bob menguasai daerah perhutanan tersebut yang bernama Mount Baker. Ternyata, modusnya ini dilakukan untuk memberi waktu bagi anteknya, yaitu si Jack Payne, untuk memburu terlebih dulu si Bob. Jack Payne rupanya sedang berada di gereja saat dihubungi oleh John. Sebelum pergi, dia meninggalkan sebuah alat di bawah kursi gereja tersebut. John kemudian mendatangi Julie untuk meminta lokasi Bob saat ini. Jika tidak, mereka akan dibawa dan anaknya akan ditangkap. Julie dengan terpaksa mengungkap sebuah pondok di hutan sana yang dimiliki teman Bob yang bernama Eric Ponder. Eric Ponder. Jack dan anteknya sudah memasuki hutan untuk memburu Bob. Namun firasat Jack berubah karena dirinya yang ketakutan menjadi sasaran Bob yang dikenal sniper handal yang tidak pernah meleset. Alhasil, penjahat ini dan rekannya berbalik arah kembali. Dasar mental tempe. Satu pasukan dikerahkan FBI untuk menyerbu tempat ini, yang diduga menjadi tempat persembunyian Bob Lee. Di pondok ini, mereka tidak menemukan Bob. All clear. John lalu melihat sebuah senjata sniper tergantung di dekat jendela. Tiba-tiba terjadi tembakan yang mengarah ke mereka. Bob sepertinya dengan sengaja melencengkan tembakannya. Umpan termakan, John menggunakan sniper itu untuk menembak balik. Mereka saling membidik satu sama lain. Selanjutnya, ini yang terjadi.
Bob ditemukan tewas setelah ledakan tersebut karena menggunakan rompi bunuh diri. Bahkan rambut dan serpihan tengkorak mereka temukan. Pinggul titanium yang dimiliki Bob pun ditemukan di sana. Atasan FBI terlihat cukup yakin dengan kematian Bob, tapi Memphis terlihat belum yakin. Di rumahnya, Mary terlihat sedih dengan kematian ayahnya. Lalu, Julie bertanya kepada anaknya tentang kisah Musakala yang selalu ayahnya ceritakan padanya sebelum tidur. Mary mengatakan, di Musakala, ayahnya menyelamatkan Isaac Johnson, tapi itu bukan bagian terbaiknya. Ayahnya harus menjadi hantu dan itulah bagian terbaiknya. Di akhir film, tampak Memphis sedang melakukan olah TKP di tempat persembunyian Bob. Dia begitu teliti dan detail dengan berbagai sobekan kertas dan koran yang ditempel di papan mading tersebut. Tiba-tiba, Bob meneleponnya dan mengatakan, "Aku percayakan nyawaku padamu." Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Di awal episode ini, kita diperlihatkan kisah Bob Bleeswager dan rekannya Donnie yang sedang menjalankan sebuah misi di Afghanistan. Terlihat mereka sedang berada di sebuah rumah di sana. Bob tampak sedang membidik sebuah sasaran, sedangkan Donnie menjadi pengintainya. Sebuah iring-iringan mobil pasukan marinir terlihat akan memasuki kota ini. Mereka berkoordinasi dengan Kapten Johnson untuk mengawasi area sekitar dan membantu mengamankan area yang dilalui pasukan Amerika tersebut. Bob melihat seseorang yang mencurigakan di balik jendela. Namun dari satelitnya, Johnson memerintahkan Bob Lee untuk mundur karena terlihat pasukan teroris yang sedang menuju tempat mereka. Bob Lee dengan terpaksa mengabaikan perintah komandannya dan memutus radio untuk menyelamatkan konvoi pasukan marinir. Jarak sasaran Bob Lee adalah 320 kaki. Donnie kemudian bersiaga menanti serangan musuh ke tempat persembunyian mereka. Bob Lee lalu membidik sebuah RPG yang terlihat di jendela tersebut dan ini yang terjadi selanjutnya. Kembali ke markasnya, bukan pujian dan penghargaan yang didapatkan oleh Bob Lee, namun peringatan dari Johnson karena mengabaikan perintah untuk membatalkan misi. Di markas FBI, agen Memphis kedatangan seseorang yang bernama Matt Sim. Dia mengaku dari Homeland Security. Padahal kita tahu dia adalah Jack Payne, anteknya Johnson. Si Matt ini lalu memberikan beberapa foto tentang Dmitry Voyden yang telah terbunuh oleh Dinas Intelijen Asing Rusia. Memphis tampak terkejut karena Dmitry adalah kunci dari kasus konspirasi ini. Jack Payne dan Johnson melakukan ini agar Memphis berhenti melakukan penyelidikan. Memphis lalu bertanya pada Matt apakah Dmitry ini ada kaitannya dengan Bob Bleeswager. Tentu saja Matt berbohong kembali dan mengatakan tidak ada. Lalu Matt menawarkan Intel Homeland membantunya menyelidiki ini. Kembali ke kisah lamanya, Bob Lee yang sedang santuy didatangi oleh Johnson. Johnson kembali memberikan pemahaman untuk Bob Lee. Aksi yang dilakukannya membuat Bob Lee menjadi sasaran utama komplotan teroris itu. Kepalanya bahkan dihargai $600.000. Terungkap pula di sini, konvoi pasukan marinir itu ternyata untuk menjemput Bob Lee dan Donnie. Di salah satu gereja, Julie membicarakan tentang sosok almarhum Bob Lee di depan keluarga dan kerabatnya. Tampak di sana ibunya Donnie dan Big Ron serta seorang veteran perang yang kehilangan kakinya. Our lives with Bob Lee. Beberapa wartawan pun terlihat menunggu untuk mewawancarai mereka. Tadi diduga Johnson dan Misum rupanya berada di dalam mobil mengawasi mereka. Johnson terlihat masih meragukan kematian Bob Bleeswager. Namun saat ini mereka tidak mempermasalahkan hal itu karena pihak Rusia yang membayar mereka hanya ingin tahu bahwa Bob Bleeswager telah tewas. Misum datang ke tempat ini karena mempunyai rencana terhadap ibunya Donnie. Walaupun Johnson tidak setuju, namun dia tidak punya pilihan lain. Kembali ke markas pasukan Amerika di Afghanistan. Johnson menjelaskan, seorang gegeduk Taliban bernama Mullah Abdul sedang bersembunyi di desa Musakala. Dalam video, terlihat dia sedang memenggal beberapa dokter dari PBB, 2 diantaranya warga Amerika. Marinir akan mengepung desa tersebut, namun sebelum melakukan penyergapan, Johnson dan Rahim akan melakukan negosiasi terlebih dulu untuk meminta kepala desa di sana menyerahkan Musakala. Bob Lee dan Donnie bertugas mencegah kejadian terburuk yang bisa terjadi pada Johnson. Di markas ini, Johnson memperkenalkan seorang intel CIA untuk membantu misi ini, dan dia ternyata adalah Misum. Dalam percakapan rahasia selanjutnya, Misum rupanya tidak menyukai Bob Lee. Terlebih, dia mendengar dalam misi terakhir Bob Lee mengabaikan perintah Johnson. Misum rupanya punya misi tersendiri yang tidak ingin diketahui oleh siapapun. Dia bermaksud menangkap Mullah Abdul dalam keadaan hidup, namun melaporkan bahwa dia telah mati. Padahal misinya adalah menghabisi Mullah Abdul. Johnson sempat menolak karena itu bertentangan dengan kode etik prajurit.
Namun cerdasnya Misum, dia membuat Johnson percaya bahwa cara ini dilakukan untuk memenangkan perang ini dan menyelamatkan banyak nyawa marinir Amerika. Terlihat Bob Lee dan Donnie sedang mempersiapkan persenjataan mereka. Tiba-tiba, Johnson datang untuk merubah misi dan menjauh dari posisi mereka sebelumnya. Bob lalu kembali menemui komandannya karena alasan perubahan misi yang tidak masuk akal. Bob dalam rencana awal sebelumnya bertugas untuk melindungi Johnson. Bob Lee lalu bertanya, apakah karena alasan orang CIA itu misi ini berubah? John hanya menjawab, ada tanggung jawab besar yang tidak perlu diketahui oleh Bob. Terlihat, John mendatangi rumah ibunya Donnie atas suruhan Misum. Tadi duga, John malah membunuh wanita ini. Untuk apa coba alasan mereka menghilangkan nyawa ibu-ibu tua ini? Lanjut. Kembali ke markas FBI, Memphis kembali bertemu dengan Jack Penn. Dia kembali melihat berbagai foto dan artikel yang ditemukan di tempat Bob tewas. Dia menyimpulkan Rusia yang mendapat keuntungan dari tewasnya Presiden Ukraina. Lalu, Memphis bertanya, apa yang Homeland inginkan dari Dimitri? Bahkan, dia bisa dibunuh padahal berada dalam pengawasan mereka. Jack Penn kembali menunjukkan tatapan kebohongannya yang bisa dibaca oleh Memphis. Terutama soal kasus Greznyov, Memphis pun menduga dia adalah orang CIA. Di rumah, Mary terlihat sedang menonton berita kematian ayahnya. Lalu datang tantenya untuk menyuruh Mary mematikan televisi. Mary lalu mengatakan bahwa ayahnya masih hidup. Julie yang datang akhirnya menjelaskan pada kakaknya bahwa Bob Lee memang masih hidup dengan menyembunyikan kematiannya. Kakaknya sempat tidak percaya dan mengira Julie sudah gila. Bob Lee dan Donnie terlihat sudah berada di posisi yang diinginkan komandannya. Mereka sebetulnya kecewa dengan posisi yang diberikan oleh John, namun mereka tidak bisa melanggar perintah atasannya. Terlihat John sedang menggali tanah di sebuah hutan setelah dia mencekik ibunya Donnie. Kembali ke Musakala, terlihat mobil marinir yang membawa Johnson dan Kapten Rahim dari Tentara Nasional Afghanistan akan memasuki desa. Bob Lee dan Donnie masih berada di luar jangkauan tembak. Turun dari mobilnya, rupanya Kapten Rahim dan Taliban menjebak Johnson dan menyandera mereka. Koploknya si Misum malah cuek dengan aksi para kriminal bersenjata ini. Sebuah RPG ditembakkan ke tempat persembunyian Bob Lee. Mullah Abdul pun akhirnya muncul. Saat mereka akan mengeksekusi mati John, saat itulah Bob Lee bertindak. Bahkan, Bob menyelamatkan John dari upaya pembunuhan yang dilakukan tentara Afgan. John kembali ke markas dan menemui si bejat Misum. Harusnya John langsung mengusirnya dari tempat ini. Namun, dia masih kemakan omongan dari orang CIA ini bahwa dia bisa mendapat jabatan yang lebih tinggi jika mengikuti omongannya. Where the real decisions are made. Kembali ke saat ini, John kembali ke rumahnya dan disambut oleh istrinya. Istrinya mendapati John terluka di lehernya akibat cakaran ibunya Donnie. Di salah satu kafe, Jack Penn bertemu Memphis kembali untuk membicarakan tentang Greznyov. Memphis tampak menikmati kopi yang diberikan oleh Jack Penn. Jack Penn mengungkapkan Greznyov adalah sebuah tambang yang berada di Ukraina. Dmitry Voyden, seorang agen Rusia, dan anak buahnya melakukan pembantaian di sana. Memphis yang cerdas tentu saja melihat ini tidak masuk akal. Jack Penn kembali mengungkapkan kebohongan. Merasa terbongkar, Jack Penn mengancam akan mengotori catatan Memphis dan menjatuhkan kredibilitasnya. Saat memasuki mobilnya, Jack Penn kembali datang. Rupanya, Memphis langsung tidak sadarkan diri, karena kopi yang dia berikan mengandung obat tidur. Memphis baru sadar tangannya telah terikat dan mulutnya disumpal. Jack Penn merencanakan bahwa Memphis akan ditemukan bunuh diri karena rasa bersalahnya telah membunuh Sandra dalam operasi pembebasan dari kasus lamanya. Tiba-tiba Bob Lee muncul, dan ini yang terjadi. Setelah baku hantam itu, Jack Penn berhasil lolos setelah Memphis hampir saja menembaknya. Kematian palsu Bob Lee menjadi terbongkar, dan ancaman pembunuhan bagi Memphis akan terjadi lagi. Namun, kini mereka menjadi rekan dan akan mengungkap tabir di balik semua ini. Kembali ke markas marinir di Afghanistan, Bob kembali berbincang dengan Johnson yang menilai operasinya telah berhasil membunuh Mullah Abdul. Tapi menurut John, Kapten Rahim yang tewas karena berkhianat malah akan mendapat penghargaan, karena dalam laporannya dia tewas melindungi dirinya. John lalu mengatakan, kebenaran tidak akan berarti apa-apa jika kita kalah di luar sini. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya.